Ini alasan 85% yang ngaku Kristen takut menyebut Yesus itu Allah. Bapak Ibu Saudara, ada 85% kekristenan ngaku-ngaku Kristen di luar sana, tapi mereka paling takut kalau menyebut Yesus itu Allah. Cek saja ya, pendeta-pendeta yang besar, yang berkoar-koar, saudara-saudara, semangat banget, khotbahnya semangat banget. Mereka paling takut kalau menyebut Yesus Allah. Ya, tokoh-tokoh agama yang sering disebut para romo, ya, mereka juga berapi-api. Ya, kalau romo jarang berapi-api, biasanya Shalom demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Berusaha mencitrakan lembut, tapi paling takut nyebut Yesus Allah. Mengapa? Alasannya apa, Pak Pendeta HTD? Kok mereka tidak berani nyebut Yesus Allah? Ya, eksistensi Allah itu kan selalu ada Allah, selalu ada Tuhan. Ya, ada Allah, ada Tuhan. Yang duduk di tata surga itu Allah, namanya Yesus. Allah yang berkarya disebut Tuhan. Tuhan juga Yesus namanya. Jadi Allah dan Tuhan ini namanya Yesus. Satu roh, roh yang sama, ya. Satu roh, satu nama, yaitu Yesus. Ini dulu dipahami. Ya. Lalu Allah itu duduk di tahta surga, namanya Yesus. Lalu yang bekerja, yang berkarya itu firman. Itulah Tuhan, namanya Yesus juga. Menciptakan berbagai hal di dalam masa kekekalan. Lalu firman ini apakah disebut Allah? Iya, firman itu Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Lalu firman pernah menjadi Yahweh. Jadi Tuhan itu menjadi Yahweh. Yahweh itu Tuhan, betul. Apakah Yahweh ini Allah? Allah kan roh. Nah, ini dia ada satu momen tahun 1 sampai 33 Masehi. Firman itu menjadi manusia. Yang manusia namanya Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Tapi Allah atau bukan? Bukan. Jadi Yesus yang manusia itu Tuhan iya, tapi Allah tidak. Kalau firman itu Tuhan iya, tapi Allah. Yahweh itu Tuhan iya, tapi Allah. Lalu nanti ada Yesus tubuh kemuliaan itu Tuhan iya, Allah juga. Lalu anak domba Tuhan iya, Allah juga. Cuman satu poin ini saja. Tahun 1 Masehi sampai 33 Masehi, Yesus itu Tuhan, betul. Jadi fisik manusia, betul. Disebut Tuhan, betul. Karena Allah menjadi manusia, Allah berkarya, betul. Tapi Yesus tubuh manusia ini tidak disebut Allah, betul. Firman disebut Allah, Yahweh disebut Allah, tubuh kemuliaan disebut Allah, anak domba disebut Allah. Cuman waktu jadi manusia doang yang tidak disebut Allah. Lalu ini dipertahankan oleh 85% yang ngaku-ngaku Kristen. Ingat, ngaku-ngaku Kristen doang. Yesus harus tetap jadi manusia, tidak boleh jadi roh. Ingat saudara, 85% ya yang ngaku Kristen. Ya, mereka mempertahankan Yesus harus tetap manusia, tidak boleh jadi roh. Supaya Yesus jangan dipanggil Allah. Ketika Yesus jadi manusia, dia dipanggil Tuhan doang, tapi bukan Allah. Allahnya Bapa. Yang oleh Yesus dipanggil Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Tapi mereka tidak paham itu. Makanya biar paham, ngopi dulu. Ya Bapak Ibu Saudara, 85% yang ngaku-ngaku Kristen itulah yang nanti akan binasa. Polanya seperti itu, tidak akan berubah. Sekarang tahun 2020-an, 2023 abad 21 ya. Nanti perang Harmagedon akan terjadi pada abad 50 ya. Sudah masuk 4900 itu kan sudah abad 50. Masih ada 30 abad ya. Berapa sekarang abad 21. Nanti abad 50 masih ada 29 abad lagi.
kalau kali 1,5 deh ya, kali 1,5 berarti 29 tambah 14, ya paling maksimal 45 generasi lagi. 45 generasi lagi, nanti pada tahun abad ke-50 saat terjadinya perang Harmagedon, jumlah manusia yang dibinasakan adalah 12.450.000.000. Makanya nanti di dalam Wahyu 14 ayat 20 ditulis bahwa darahnya nanti setinggi kekang kuda, lebarnya se-Yerusalem, panjangnya dari Jakarta sampai Purwokerto. Ini untuk menggambarkan betapa banyaknya nanti yang dibinasakan di dalam perang Harmagedon, karena jumlahnya 85%. Itu bisa terjadi kalau yang lama 85% sekarang ini menurunkan generasi sampai 45 generasi. Ya. Akan terus begitu, gitu. Jadi sudah diberitahu bahwa Yesus itu pernah jadi manusia, disebut Tuhan, betul. Yohanes 13 ayat 13. Tapi tidak disebut Allah, betul. Tahun 33 Masehi Yesus naik ke surga, kembali sebagai roh, sebagai Allah. Wah, nggak boleh, Pak. Kalau Yesus balik jadi roh, jadi Allah, lah Bapa kemana? Lah Bapa memang tidak ada. Wah, nggak bisa, Pak. Kami hancur lebur, ya. Ya, jungkir balik kalau Bapak nggak ada. Ya itulah Bapak Ibu Saudara, mengapa 85% dari kekristenan di luar sana yang mengaku-ngaku Kristen masih mempertahankan Yesus itu cuman Tuhan tapi bukan Allah. Karena Yesus cuman manusia, bukan roh. Kalau Allah kan harus roh. Simple sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tapi ini tetap terjadi karena nanti menurunkan generasi kurang lebih 45 generasi saja dari sekarang sampai terjadinya perang Harmagedon. Kalau tidak begitu maka nanti perang Harmagedon tidak tergenapi yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 20. Mereka semua akan dituai, ya, dipakai sabit yang tajam dan pakai api, lalu diperas di dalam kilangan murka Allah. Darahnya nanti setinggi kekang kuda, baca ya Wahyu 14 ayat 20 ya, 20 atau 21, 20 lah. Setinggi kekang kuda, lebarnya sekota Yerusalem dan jauhnya 300 km dari Jakarta sampai Purwokerto. Kurang lebih yang akan dilawan oleh anak domba dalam perang Harmagedon adalah 14.500.000.000 orang. Ya. Jadi yang ngaku-ngaku Kristen 85% itu ya sekarang ini ya tetaplah ya 1-2 nanti ada yang tobat. Supaya kita semua tahu ya bahwa ya kok seperti orang tidak waras Pak ya, padahal mudah banget memahami mengapa mereka tetap mempertahankan Yesus harus manusia supaya jangan dipanggil Allah. Yesus sudah menjadi Tuhan, menjadi Allah yang roh pada saat Yesus bangkit, kisah 2 ayat 36 ya. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus menjadi Tuhan dan Allah yang roh, tidak lagi fisik manusia. Tapi ini ditolak oleh 85% yang mengaku dirinya sebagai Kristen. Ya, binasa Pak, oh pasti binasa. Ya. That's it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.